Untuk kesempatan kali ini kami persilahkan Ibu Maulina Ismaya Dewi, SPD, untuk menyampaikan paparan praktik terbaiknya. Baik. Ibu Maulina, silakan. Iya Bapak, sebentar. Sudah tershare kontennya? Sudah ada Bapak? Dalam proses Ibu. Ya. Dalam proses Ibu masih. Ya, iya sudah Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bapak host, Bapak Nugroho Susanto, serta Bapak moderator, Bapak Prayogo. Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Praptono MID, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Yang saya hormati Bapak Dr. Subandi MM selaku Kepala P4 TK PKN dan IPS. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru rekan sejawat Nusantara. Siang ini izinkan saya untuk berbagi pengalaman best practice dengan judul Membangun Karakter Siswa melalui Review Komik Pendidikan berbantuan video presentasi IPS dan aplikasi teks to speech. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maulina Ismaya Dewi. Di sini Bapak Ibu bisa lihat biodata saya. Adapun di sini tidak saya tuliskan ya hasil karya kepenulisan saya. Alhamdulillah ada beberapa buku antologi puisi, antologi cerpen, dan sedang menyusun novel dalam revisi serta buku motivasi dalam proses. Ada pula tulisan dimuat di koran lokal ya. Terakhir terkait dengan best practice ini dengan artikel berjudul Digitalisasi Pendidikan. Adapun lomba juga tidak saya tuliskan di sini. Terakhir juara 2 lomba guru berprestasi pada saat HAP Kemenak Kota Sukabumi. Baiklah, langsung ke bab 1 pendahuluan yaitu tentang latar belakang masalah. Di sini kita tahu kids zaman now ini sebelum ya. Kids zaman now dengan karakter beragam perlu diarahkan karakternya melalui pembelajaran di kelas yang variatif. Nah, akan tetapi pembelajaran di kelas belum memberikan pengalaman abad 21 melalui digitalisasi secara menyeluruh gitu ya. Untuk itu di sini kids zaman now dengan beragam karakter yang mereka miliki, beragam ini dengan era kemajuan teknologi yang terus mengalami perubahan-perubahan yang pesat gitu ya, menuntut kita sebagai guru untuk bisa lebih mengawasi mereka, mendampingi dan mengarahkan mereka gitu. Ini zamannya kids zaman now gitu ya. Saya khawatir juga mata pelajaran IPS ini kan mungkin khawatir membosankan. Jadi bisa lebih divariasi dengan adanya best practice ini. Saya mencoba untuk memvariasikannya. Baik, maaf, kepencet sebentar. Berikutnya yaitu di sini rumusan masalah. Kira-kira kenapa gitu ya mulai hilangnya karakter nilai-nilai Pancasila terhadap kehidupan siswa dalam bermasyarakat. Kita sering banyak mendengarkan berita-berita hoax, kita khawatir murid-murid kita terpengaruh dan menjadi negatif seperti itu. Lalu rendahnya minat belajar IPS dan yang pastinya kurang tepatnya penggunaan metode pada saat menjelaskan materi pelajaran. Karena ini yang kita tangani adalah anak-anak kids zaman now. Lalu berdasarkan hal tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan karakter nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran IPS. Nah, di sini tujuannya apa? Tentunya memberikan pengalaman belajar yang berkesan, rasa percaya diri, aktualisasi siswa, lalu saya juga karena ada ingin variasi belajar tentunya, dan meningkatkan literasi digital. Ini yang pastinya. Lalu agar mencakup semua karakter pembelajar, karena di sini beragam karakter ya dalam kelas itu. Jadi bagaimana satu hal yang bisa merangkul semua karakter ini mungkin saya dengan best practice ini. Lalu di sini manfaatnya apa? Bagian D. Bagian D yaitu tentunya menanamkan karakter nilai Pancasila, yang tentunya nanti akan dijelaskan lebih lanjut pembahasan. Lalu di sini juga manfaatnya siswa dapat mengaktualisasi diri.
karena di sini nanti ada beberapa langkah yang sangat cocok buat anak kids zaman now gitu ya. Mereview sebagai tolak ukur pemahaman. Jadi saya bisa mereka pun siswa bisa memantau pemahaman mereka masing-masing dengan mereview ini gitu. Dan begitu pula gurunya ya bisa dapat mudah mengevaluasi murid ini. Dan pastinya tadi menumbuhkan percaya diri. Lalu lanjut ke bab 2, metode pemecahan masalah. Di sini teori atau pengalaman apa yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah ini gitu ya. Di sini yang pertama itu menurut Akbar 2013. Saya bacakan sedikit di sini, yaitu di antara masalah yang memicu pentingnya pendidikan karakter bangsa dalam dunia pendidikan dewasa ini adalah semakin banyaknya fenomena karakter buruk yang terjadi di masyarakat. Ya seperti mungkin yang hoax seperti itu ya pemirsa. Salah satunya adalah banyak manusia yang terasing dengan Tuhan, sesama manusia, lingkungan alam, tempat hidupnya, bangsa dan negara, bahkan dengan dirinya sendiri. Praktik pembelajaran sehari-hari di sekolah cenderung lebih berat ke aspek kognitif. Akibatnya praktik pembelajaran kurang mampu mengubah perilaku dan karakter siswa. Ini menurut Akbar tahun 2013. Nah, di sini juga teori atau pengalaman yang dijadikan rujukan di sini saya mengambil dari Kemendikbud 2017, yaitu berbicara tentang karakter dan budaya bangsa. Pemerintah melalui salah satu program rencana strategis atau Renstra, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana pendidikan karakter bangsa telah dijadikan sebagai salah satu pilar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Dan yang berikutnya yaitu pedoman pengembangan dan pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah. Di sini dalam pedoman tersebut memuat setidaknya 18 nilai sebagai nilai pembentuk karakter bangsa yang bersumber dari agama, Pancasila. Nah, di sini ada Pancasila ya, Bapak Ibu. Budaya dan tujuan pendidikan nasional. Sudah jelas di situ ada Pancasila, yaitu ke-18 ini diantaranya religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca dan peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Nah, itu berdasarkan pedoman 18 karakter. Dan di sini yang keempat, menurut Supardi tahun 2011, halaman 191 menyatakan di sini spesial IPS-nya. Jadi saya mengambil rujukan ini, menyatakan pembelajaran IPS harus dilakukan pengkondisian secara tepat dan komprehensif. Seperti perlu ada keteladanan, proses pembelajaran dikembalikan kepada khitohnya sebagai proses pendidikan. Rumusan standar isi IPS berdasarkan pada hakikat peserta didik, dikembangkan model-model pembelajaran yang inovatif, reflektif, kontemplatif, dan berbagai program pembiasaan. Penciptaan lingkungan yang kondusif edukatif termasuk penataan berita dan penyiaran, baik di media cetak maupun elektronik ya. Perlu kerjasama dengan masyarakat secara optimal, serta adanya political will dari pemerintah. Jadi di sini pembentukan pembelajaran IPS sangat mendukung pembentukan karakter siswa jika ada inovasi media pembelajaran dan daya dukung lingkungan pendidikan dan pemerintah maupun lingkup terkecil di sekolah kita. Baiklah, kita lanjut ke berikutnya, yaitu masih bab 2 ya, metode atau langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Di sini tentunya saya menggunakan basic dasarnya problem based learning dan ATM, amati, tiru dan modifikasi dengan pastinya pendekatan saintifik kurikulum 2013. Metodenya di sini sesuai judul, penerapan metode review komik pendidikan berbantuan video presentasi IPS dan aplikasi text to speech. Diawali dengan review komik pendidikan, tentunya dari awal kita kasih rangsangan menonton video pembelajaran IPS dulu, lalu membaca komik kita bagikan. Di sini berikutnya mereview hasil tontonan dan komik, dan akhirnya mereview dengan text to speech. Nanti akan kita bahas di pembahasan. Problem based learning, ATM, dan pendekatan saintifik berkolaborasi dalam based learning ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kita menggunakan apa saja untuk metode ini. Di sini saya mempersiapkan video presentasi pembelajaran yang sudah saya upload ke channel YouTube saya di HTTPS ini ya, saya ada linknya. Di sini channel saya yaitu Creative Family. Dalamnya ada beragam video presentasi pembelajaran meskipun belum banyak. Insya Allah berikutnya akan saya tambah.
di sini sesuai dengan materinya, sesuai dengan best practice yang saya teliti saat ini, yaitu mengenai peranata sosial. Ada juga RPP-nya dibuat lampiran. Lalu untuk yang video pembelajaran ini tentunya beberapa aplikasi kita akomodir di sini. Kita berusaha untuk mencoba menampilkan ke anak-anak kids zaman now ini dengan penampilan yang sebaik mungkin, karena mereka sudah tidak gaptek lagi ya, mungkin kita yang ketinggalan dari mereka, yang saya tahu seperti itu. Mereka langsung nyambung ketika saya bilang, ibu mau bikin video pembelajaran, oh menggunakan apa bu, KineMaster atau yang lainnya. Nah di situ wow, mereka sudah juga tahu seperti itu ya. Saya menggunakan juga aplikasi di laptop, Wondershare Fillmore, dan beragam video scribe, beragam lainnya. Ada 3 poin yang saya gunakan. Untuk komik pendidikan yang ini artisnya ya, ibaratnya ini yang utamanya, kita tentu juga harus menggunakan aplikasi. Di sini pokoknya digitalisasi pendidikan sekali gitu ya. Comic Life Tree, di mana nanti kita di www.plesq.com ini, di bawah ini link, kita akan mengunduh Comic Life Tree untuk membuat seperti ini, Bapak Ibu Guru. Dan karena saya ingin yang gratis saja, jadi saya tidak membelikan ya, jadi hanya percobaan dalamnya. Saya tidak mendapatkan fasilitas untuk mengubah foto-foto anak ini anak murid-murid saya yang saya buat biar mereka senang. Mereka sangat-sangat terharu sekali ketika wajahnya ada, wah saya masuk di komik Bunda gitu. Nah di sini saya menggunakan juga aplikasi di Android berupa kartun foto ini ya. Jadi saya kolaborasikan, saya akalin, karena kalau saya membeli Comic Life mungkin ya intinya cari yang gratis dulu ya, selama itu masih bisa digratiskan. Saya menggunakan cara mengkolaborasikan, saya mengunduh lagi di handphone untuk mengkolaborasikan, menghasilkan ini semua. Lalu di sini tentunya menggunakan tadi juga yang awal tadi itu juga menggunakan storyline dulu ya, untuk didasari oleh RPP. Lalu yang ini juga ada storyline-nya, judulnya Peranata Sosial sesuai dengan materi. Nah, lalu direview bentuk AIH di catatan di diskusi mereka itu. Dan ini kebetulan juga saya komunitas GPMB, Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Kota Sukabumi, sering kepanitiaan lomba. Jadi di Perpusda ini selalu ada lomba review. Alhamdulillah Kota Sukabumi, Perpustakaan Umum Kota Daerah Sukabuminya ini ya maju, alhamdulillahirobbilalamin. Dan di sini saya fokus ke metode yang AIH saja, biar agar anak-anak lebih fokus. Apa itu AIH? Alasan memilih buku, alasan memilih komik ini atau video pembelajaran ini, kalian nanti diungkapkan di sini. Lalu isi komiknya apa sih? Kalau misalnya nanti disebutkan isi komiknya harus dijelaskan, dan isi video pembelajarannya. Tergantung nanti perintah dari apa yang akan kita ambil, apakah perintah yang dari video pembelajaran atau yang dari komiknya. Karena di sini komik juga ada problem based solving-nya. Nah, di sini hikmahnya apa juga nanti mereka diskusikan. Lalu review pada text to speech, di sini menggunakan http translate.google.co.id. Saya ambil juga yang gratis gitu ya. Jadi semua serba gratis, jangan khawatir untuk menginstal yang mahal-mahal dan harus bayar ya. Bapak Ibu Guru, di sini saya kadang menyebutnya TTS. Jadi anak-anak ingat, ayo kita bikin TTS, ayo. Nah, di sini juga memperkenalkan kepada mereka translate.google.co.id itu bisa kita klik, itu sama aja mentranslate ke Inggris bisa gitu. Jadi mereka lebih senang dan bahagia karena wah bisa bahasa Inggrisnya juga nanti ya, kalau ingin mereka tahu gitu ya, diartikan ke bahasa Inggris. Nah, berikutnya di sini masuk ke bab 3, pelaksanaan hasil yang dicapai, langkah-langkah sebagai berikut, di mana ada pastinya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikutnya, kegiatan pendahuluan ini ya pasti berdoa, absensi, apersepsi, kita lalu motivasi. Di sini ada juga di YouTube channel saya di Creative Family, Bapak Ibu bisa klik. Di situ ada juga video motivasi dari mulai motivasi sampai ice breaking, di situ ada ya, dan pemberian acuan. Jadi penyemangat untuk masuk ke kegiatan inti. Lalu di sini otomatis insya Allah sudah Bapak Ibu pasti paham mengenai problem based learning gitu ya. Dan di sini juga menggunakan scientific urutannya biar terorganisir gitu ya.
orientasi peserta didik kepada masalah. Lalu mereka melihat, mengamati, membaca, mendengar. Kita setel pada saat di kelas ini, alhamdulillah ini metodenya bisa di kelas, bisa kita pada saat PJJ, bisa juga saat pandemik. Mungkin kalau maksudnya saat new normal. Tiga-tiganya bisa ya, sebelum pandemik, saat pandemik, ataupun sesudah. Semoga kita sesudahnya tanpa pandemik lagi ya Bapak Ibu. Di sini urutannya seperti ini, seperti yang Bapak Ibu lihat. Mengorganisasikan peserta didik dengan membuat kelompok ya. Di sini juga ada games kecil-kecilan gitu ya, menyanyikan lagu nasional sambil berbagi kelompok. Itu ada metodenya tersendiri. Itu juga ada di channel YouTube saya. Lalu mengajukan pertanyaan, data collection atau pengumpulan data, mengumpulkan informasi, mengamati objek, membaca komik pendidikan selain buku teks, dan menonton video presentasi. Di sini mengumpulkan informasi, aktivitas, mempraktikkan, mendiskusikan, saling tukar informasi, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, mengkomunikasikannya, dan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, dan mengasosiasikan. Jadi urutannya benar-benar saintifik ya. Urutan lalu berikutnya, dan poin ini jangan dilupakan selama pembelajaran berlangsung, kita sebagai guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran gitu. Jadi yang meliputi sikap disiplin, rasa percaya diri, itu ada lembar tersendiri. Memang sudah seperti itu ya, setiap saat kita itu pasti ada lembaran ini untuk menilai. Terpisah dari best practice ini ya. Disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh menghadapi masalah, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, yang diharapkan menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui penanaman karakter abad 21 selama proses pembelajaran. Baik, berikutnya kita masuk ke diseminasi ke medsos. Ini sudah saya diseminasikan karena sudah saya pernah lakukan di dalam kelas juga ke medsos, dan ke sebagian rekan guru juga sudah saya informasikan di sini di grup MGMP IPS, di Instagram saya, dan di Facebook. Nah, di sini juga untuk laptop, mungkin Bapak Ibu bertanya untuk laptop dan handphone bagaimana? Nah, kebetulan di sekolahan saya kita juga mengkomunikasikan dengan pihak sekolah, anak-anak yang memang bukan di asrama atau santri, karena di santri dilarang membawa handphone ya. Jadi kita buat kesepakatan yang di luar santri, tolong bawa handphone tidak apa, kita hubungi orang tuanya gitu ya, mengkomunikasikannya, maksud dan tujuannya, tapi tidak boleh dikeluarkan pada saat di luar jam IPS karena khawatir mereka bermain yang lain gitu ya. Karena ya ini kids zaman now di usia mereka SMP ini masih labil gitu ya, jadi benar-benar harus diawasi sekali. Lalu kalau untuk laptop, maaf, untuk laptop itu saya yang menggunakan laptop saya. Di sini juga kadang menggunakan laptop sekolah, jadi kita setiap kelompok ada yang pakai HP dan ada yang pakai laptop. Kita sharing aja, maksudnya bergilir saja seperti itu. Dan untuk kegiatan penutup di sini otomatis peserta didik membuat rangkuman atau simpulan ya di buku masing-masing, membiasakan juga mempedulikan tugas gitu ya, melakukan refleksi, lalu guru memeriksa pekerjaan siswa, tentunya saat itu juga memberikan penghargaan. Kadang saya suka memberikan terkenalnya itu memberikan coklat Silver Queen kalau yang memang keren gitu ya tampilannya. Itu beberapa kali sebagai sebuah penghargaan. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk kelompok atau nanti di proyekan berikutnya, misalkan membuat bikin sebuah penelitian mereka juga yang nanti akan dibicarakan berikutnya. Lalu mengagendakan hal-hal rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya saya sampaikan. Lalu tentu yang terakhir, poin terakhir ini maaf tidak dituliskan, itu jangan sampai kita lupa bertanya kepada siswa-siswi kita, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Nah, tentunya alhamdulillah gitu ya teman-teman guru sekalian di sini, anak-anak, Ibu senang, Ibu mau, Ibu belajar lagi aplikasinya yang lain yuk. Sampai mereka pun ternyata bisa ngulik-ngulik handphone itu, saya yakin lebih dari saya gitu ya. Maksudnya kita jangan mau kalah ya dengan murid kita juga. Kita juga harus minimal untuk bisa menguasai teknologi. Nah, di sini pelaksanaan hasil yang dicapai itu pembahasannya apakah gitu ya sudah ada di pengaplikasian itu di dalam dada mereka gitu ya. Pancasila, Garuda di dadaku gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari rekapitulasi karakter siswa setelah pembelajaran dengan review komik pendidikan berbantuan video presentasi IPS dan aplikasi text to speech ini.
bahwa terlihat di sini kita perhatikan hasilnya sangat-sangat 92% itu wow ya. Jadi benar-benar pembelajaran ini mempunyai makna. Di sini berdoa dan menjaga kebersihan presentasinya 95%. Nah, data-data ini semuanya dapat dari mana? Kita observasi, yaitu tabel observasi karakter siswa. Kita bagikan gitu ya secara benar-benar untuk mereka isi. Di sini ada religius, mandiri, semua masuk nilai karakter utama. Nilai karakter utama yang pastinya Pancasila ada di dalamnya, karakter-karakter Pancasila. Seperti yang tadi teori awal sudah saya jelaskan. Untuk data kuesioner observasi guru terhadap siswa mengenai metode review komik ini gimana sih? Nah, saya juga mengobservasi nih, juga memberikan kuesionernya. Jadi gimana sih komik berbantuan video presentasi dan aplikasi text to speech, apakah mereka suka gitu ya? Nah, di sini hasilnya alhamdulillah ya beberapa dari pertanyaan-pertanyaan yang saya suka video presentasi. Ya, saya menonton video presentasi sampai selesai. Ya, yang sini ada beberapa yang tidak itu saya melakukan perbaikan review komik minimal 2 kali. Nah, ini mungkin mereka mungkin Bu Maya tidak melakukan perbaikan dalam artian tidak rubah komiknya. Nanti mungkin itu masukan buat saya. Ternyata ada yang jawab tidak. Jadi tidak setuju, harusnya diperbaiki Bu. Maksudnya ceritanya mungkin yang lain lagi karena saya udah 2 kali mencoba menggunakan cerita ini gitu ya. Mungkin kita harus lebih berimajinasi lagi untuk membuat komiknya. Karena pasti ada jalan ceritanya ya. Baiklah, bab 4, simpulan dan rekomendasi, kita sampai kepada simpulannya, di mana pembentukan karakter siswa melalui review komik pendidikan berbantuan video pembelajaran dan aplikasi text to speech terbukti dalam proses pembelajaran ini. Maaf, di sini video pembelajaran IPS ya. Metode pembelajaran ini mampu membangun daya kreativitas siswa. Jadi mereka sangat kids zaman now ini bukan milenial lagi ya, ini sudah kids zaman now. Mungkin justru guru-gurunya yang guru milenial ya. Di mana media umpan balik dan diskusi mampu membangun karakter siswa yang positif selaras dengan nilai-nilai Pancasila sesuai penguatan pendidikan karakter dan pembelajaran abad 21 seperti teori awal yang saya sebutkan di awal. Dan kemampuan murid dalam melakukan review meningkat, ini yang sangat saya suka, dengan terlihat dari menjuarai lomba review baik itu tingkat sekolah maupun tingkat kota serta literasi digital terasah pastinya. Nah, di sini menjuarai lomba review yang diadakan oleh Perpusda Kota Sukabumi 2019. Jadi, review dengan menggunakan metode AIH, alhamdulillah akhirnya tembus. Ini yang ikut lomba yang kedua kalinya. Yang pertama gagal, dalam artian nggak masuk-masuk acan. Akhirnya kita berusaha dan saya menggunakan metode ini benar-benar ampuh dan akhirnya menjuarai. Lalu simpulan dan rekomendasi. Rekomendasi untuk pihak sekolah sudah seyogyanya mendukung kegiatan ini, di mana dapat membangun karakter positif siswa. Untuk para pendidik, tentunya dapat menerapkan terutama untuk mata pelajaran yang dapat direview ya, Bapak Ibu Guru. Lalu untuk perpustakaan sekolah, kebetulan saya ke kepala perpustakaan sekolahnya, di mana saya senang sekali nih dengan adanya laporan-laporan dari best practice ini kan dapat memberi ruang tambahan ya sebagai sumber buku dengan menempatkan hasil laporan penelitian ini di dalamnya. Jadi sebagai tambahan di lemari perpustakaan sekolah saya gitu. Nah, di sini ada beberapa daftar pustakanya. Lalu sepertinya demikian. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tapi tunggu dulu, di sini saya ingin membacakan quote dari Eleanor Roosevelt, di mana untuk menangani diri sendiri, gunakan pikiranmu. Untuk menangani orang lain, gunakan hatimu. Nah, saya juga jadi berpendapat nih, sesuatu yang berasal dari hati pasti akan selalu menyentuh hati, bukan? Seperti halnya kita harus bisa menyentuh hati anak-anak didik kita agar mereka terangkul dan akhirnya bisa memahami kita dan kita sama-sama tercapai sebuah kesepakatan untuk menjadi lebih baik untuk sebagai anak yang berkarakter positif, karakter Pancasila. Demikian Bapak Prayogo saya serahkan kepada moderator kembali. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maulina Ismaya Dewi. Menarik sekali tadi, tampilannya sangat menarik, isinya menarik. Kemudian tadi Ibu Maulina sudah memaparkan bagaimana mengintegrasikan pembelajaran IPS untuk mendorong atau untuk membangun karakter siswa dengan berbagai aplikasi yang terlihat bahwa
bukan hanya kids zaman now, tetapi zaman now. Jadi muridnya atau siswanya zaman now, gurunya zaman now, nyambung sekali, match sekali. Dan yang saya paling tertarik dengan cara Ibu Maulin tadi adalah Silver Queen-nya. Ya, Iya, saya juga mau iya, Silver saya Queen-nya. selalu memberi Silver Queen. Bagi Ya, yang terima benar-benar kasih. sudah oke, saya berikan Silver Queen, Pak. Ya. Ya. Selanjutnya saatnya untuk sesi tanya jawab. Saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Seli Oktarina, SMP Negeri 7 Bogor. Oh, ini masih tadi, ntar. Ini masih ke yang sesi 1, ntar. Ini ya. Pertanyaan pertama untuk sesi 2 ini dari Bapak Yeti Agus Ramdhani. Beliau bertanya, apakah komik yang dipakai adalah semua komik yang dibuat sendiri? Ataukah komik yang di pasaran juga bisa dipakai? Ini pertanyaan untuk Ibu Maulina ya. Kemudian ya, masih untuk Ibu Maulina, pertanyaan kedua dari Ibu Masitoh Waslim. Dari paparan Ibu ya, dilaksanakan pada tatap muka bla bla bla, tapi dikatakan bisa dilaksanakan pada waktu PJJ. Mohon penjelasannya Ibu. Jadi tadi ya Ibu Maulina sempat menjelaskan bahwa ini bisa dipakai sebelum pandemi, selama pandemi atau setelah pandemi. Nah, Ibu Masito ini meminta penjelasan sekali lagi terkait hal itu. Kemudian masih untuk Ibu Maulina, pertanyaan dari Ibu Putu Eka Juliana Jaya. Nah, kali ini saya nggak salah ini, Ibu Putu. Tinjauan pustaka pada bab 2 dikutip dari sumber yang agak lama. Tahunnya lama maksudnya. Bila bisa, kalau bisa dipakai referensi dalam 5 tahun terakhir, maksimal 2015. Sehingga infonya terupdate dan terbaru. Jadi Ibu Putu Eka ini menyarankan terkait dengan referensi, kalau bisa referensinya yang terkini. Kalau kids-nya zaman now, gurunya zaman now, mengapa referensinya tidak juga zaman now? Itu 3 pertanyaan untuk Ibu Maulina. Kemudian untuk pertanyaan untuk Bapak di ya masih belum ada pertanyaan untuk Bapak Dian ini. Sementara kita simpan dulu pertanyaan untuk Bapak Dian. Oh, ternyata masih ada untuk Ibu Maulina. Jadi pertanyaan yang keempat nih. Bagaimana memotivasi rekan-rekan guru untuk mengajar dengan memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran di HP seperti Comic Live 3, kartun foto yang Ibu Maulina gunakan, mengingat masih banyak guru-guru yang enggan untuk mengupdate ilmu pengetahuan mereka di bidang IT. Jadi ada sekitar 4 pertanyaan tadi untuk Ibu Maulina. Sambil menunggu pertanyaan untuk Bapak Dian Sudion MPD muncul, kami persilahkan Ibu Maulina untuk menjawab pertanyaan tadi. Ibu Maulina dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Prayogo. Saya akan mencoba menjawab. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Yang pertanyaan pertama tadi saya catat dari Bapak mengenai dari Bapak Yepi Agus Ramdhani, apakah komik yang dipakai dibuat sendiri? Iya Bapak, jadi kita benar-benar membuat komik itu dari mulai storyline-nya dan kita install aplikasinya di laptop. Yang tadi Storyline Tree itu di laptop ya Pak ya. Tadi coba kita buka lagi ya sekalian. Ini tidak bisa share konten lagi ya. Nggak apa-apa, langsung saja. Tadi sudah ada di www.flashq.com itu kita bisa menginstal aplikasi untuk membuat komik. Tadi sedikit sebanyak saya jelaskan bahwa itu karena kita mengambil yang gratis dan tidak ada fasilitas untuk merubahnya menjadi gambar komik seperti komik gitu ya, hanya foto. Jadi kita menginstal 2 di aplikasi handphone, yaitu tadi judulnya Kartun ya, kalau nggak salah Kartun itu.
dan itu memang buat sendiri. Jadi kadang memang ada pelatihan-pelatihan Bapak, saya suka banget mengikuti pelatihan di Siamolek Siameo. Mungkin Bapak nanti bisa bergabung, coba ikut pelatihannya via online Bapak, daring. Nah, itu mungkin untuk Pak Yepi Agus Ramdhani. Dan untuk Ibu Masitoh, di sini mungkin ingin lebih jelaskan bisa tatap muka dan PJJ. Iya Ibu, jadi saat itu sebelum COVID-19 ini ada, saya juga sudah menerapkannya gitu ya. Dan pada saat COVID-19 terjadi pun saya menerapkannya. Dan nanti insya Allah saya juga sudah bikin itu untuk nanti masa new normal. Kebetulan sekali di Kota Sukabumi ini masuk zona hijau, kemungkinan besar kita nggak tahu nantinya apakah benar-benar berlaku, tapi kemungkinan besar kita akan masuk seperti biasa dengan tentunya menuruti protokol kesehatan seperti itu Ibu. Jadi maksud saya di sini ini bisa dipakai seperti itu rumah belajar ya, karena saya juga suka buka ngambil uh, video pembelajaran dari sana kalau kita tidak bikin sendiri, tapi kita bisa juga sekalian informasi di sini ada kita bisa untuk sebelum pandemik, saat pandemik, dan sesudah pandemik. Jadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja itu sepertinya sumber belajar Kemdikbud juga ya, logo motonya seperti itu. Nah ini dengan media seperti ini juga sepertinya cocok untuk moto seperti itu. Itu jawaban saya, Ibu Putu Eka, semoga bisa diterima. Dan untuk yang ketiga, untuk tadi Ibu siapa atau Bapak siapa tidak disebutkan sama Pak Prayogo, tinjauan pustaka 2013, iya Ibu, sangat terima kasih masukannya. Mungkin itu satu-satunya yang terjauh ya, karena saya mungkin mencari tinjauan pustaka itu yang harus ada nih saya masukkan, tapi ternyata 5 tahun terakhir yang tentang materi teori itu tidak ada. Tidak saya temukan, jadi mau nggak mau saya masukkan. Tapi cuma satu ya yang di luar 5 tahun, dan itu sangat terima kasih sekali masukannya. Akan saya benar-benar mungkin mencari sumber yang 5 tahun untuk berikutnya. Untuk yang keempat, motivasi di sini juga Bapak Prayogo tidak menyebutkan Bapak atau Ibu siapa yang bertanya, tapi di sini pertanyaannya motivasi rekan-rekan guru, bagaimana di mana aplikasi pembelajaran di HP mungkin kurang mengupdate seperti itu ya, kurang lebih Pak Prayogo pertanyaannya. Mungkin saya berpatokan pada Nabi Muhammad SAW pernah ini ya, maksudnya didiklah anakmu di masanya, maksudnya sesuai masanya. Jadi sesuai, kalau misalkan era milenial ya sesuai era milenial gitu ya, era kids zaman now ya sesuai kids zaman now. Mungkin beda dengan pada saat zaman Rasulullah atau mungkin zaman ibu kita, cara mendidiknya itu dengan metode apa pasti berubah. Nah, maka saya berpatokan pada didiklah anak sesuai zamannya. Mungkin itu yang menjadi motivasi saya untuk sekarang zaman kids zaman now nih, era milenial, untuk lebih menggali potensi kita sebagai seorang guru untuk memaksimalkan pembelajaran kita di kelas. Mungkin itu saja Bapak Prayogo, Bapak Moderator, saya kembalikan kembali. Semoga bisa diterima jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Maulina. Ya, tadi pertanyaan sudah dijawab ya. Ya, yang menarik terkait dengan referensi tadi Bapak Ibu ya. Memang referensi kalau boleh saya sarankan tulisan-tulisan atau hasil penelitian kita, laporan penelitian kita kalau bisa menggunakan referensi atau rujukan yang terkini. Namun batasan terkini itu terupdate itu sebenarnya tidak, itu relatif ya. Ada yang mengatakan 5 tahun terakhir, ada yang 8 tahun terakhir boleh. Ya. Kalau sumber-sumber atau teori-teori sifatnya grand theory dan itu dipublish di tahun-tahun yang lama dan belum ada teori yang mematahkan teori itu, maka boleh saja kita menggunakan rujukan-rujukan dengan tahun-tahun yang lama. Tapi kalau teori-teori atau sumber-sumber rujukan yang sifatnya sifatnya aktual kemudian sudah banyak digali, maka sebaiknya memang tahunnya tahun yang mendekati sekarang. Ya.
Dan kalau boleh saya sarankan, baik ketika Bapak Ibu menggunakan menulis PTK, melakukan PTK atau best practice atau sebagainya, gunakan atau perbanyak referensi yang sifatnya hasil penelitian dari artikel jurnal. Ini yang belum banyak digali oleh teman-teman guru. Jadi bukan hanya dari buku teks, tapi sebaiknya dari hasil artikel jurnal, karena dari sanalah sebenarnya data-data, fakta-fakta tentang apa yang sudah dilakukan, terus hasilnya apa, kebaruan apa yang sudah ditemukan oleh teman-teman guru yang meneliti itu bisa kita gali, bisa diperbarui oleh peneliti lain. Ini yang jarang digali. Jadi saya sarankan perbanyak rujukan, referensi yang berjenis artikel. Ya itu tadi dari Ibu Maulina. Ya untuk Ibu Maulina dari Ibu Rini Utami, apakah metode review komik bisa terakomodir ke seluruh putra-putri Indonesia meskipun ada Kids Zaman Now? Karena ternyata masih ada di daerah di Indonesia yang sinyal saja susah dicari. Jadi itu pertanyaan untuk Ibu Maulina. Ya. Iya. Saya silakan Ibu Maulina untuk menanggapi pertanyaan. Baik, saya coba jawab. Terima kasih Pak Prayogo. Di sini tadi pertanyaannya, apakah dengan komik terakomodir di seluruh penjuru dalam artian yang tidak terkoneksi dengan digital gitu mungkin ya Pak ya. Di sini tadi setelah saya sebutkan kalau sebelum, saat, dan sesudah bisa dipergunakan, dan kalaupun pada saat sebelum pandemi itu saya gunakan dalam keadaan tidak ada jaringan internet atau hal lainnya, itu bisa saja dengan kreativitas kita gitu. Yang pasti komiknya mungkin ya mau nggak mau manual gitu ya, juga apa namanya, metode AIH yang text to speech-nya mungkin ditiadakan, mungkin itu. Tapi bagaimana caranya untuk menarik kids zaman now-nya itu tetap ada. Mungkin kalau mentok-mentok bener-bener komputer sulit ada dan listrik atau jaringan terkendala gitu ya, mungkin itu solusinya seperti itu. Jadi kreativitas secara manual kita tanpa digital pun perlu juga turut campur gitu ya dalam hal ini. Itu benar-benar tidak ada sama sekali, minim sekali. Nah, kalau ada ya sebaiknya sebisa mungkin ini bisa terakomodir ya. Makanya tadi di awal juga saya menjelaskan kalau ini kalau bisa semua sektor terlibat gitu. Tidak hanya kita pribadi sendiri saja, tapi baik itu Bapak Kepala Sekolah atau pemerintah terkait, pemerintah daerah terkait. Jadi kita pasti adalah pendapat-pendapat kita, masukan-masukan dari kita para guru ini untuk meminta bagaimana agar ke penjuru pelosok pun terakomodir dengan listrik yang ada, dengan bantuan internet dan dukungan laptop mungkin untuk para gurunya gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah ini bisa diterapkan juga secara manual kalau benar-benar mentok tidak ada digital sama sekali. Tapi insya Allah Indonesia sepertinya mudah-mudahan mampu untuk hal internet, listrik ataupun laptop. Kedepannya saya sangat berharap dan mendoakan gitu ya untuk yang di penjuru yang mungkin tidak tersentuh gitu. Demikian dari saya Bapak Prayogo. Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Maulina, Bapak Ibu serta webinar yang berbahagia. Sampailah kita pada bagian akhir ya. Tadi sudah